kita mau ketemu salah satu pemain, kita mau menodong Kak Ayu. Agak kaget. Iya, emang gitu konsepnya. Lagi ngapain sih Kak Ayu dari tadi kayak kita pandangi sibuk nih. Ngerjain tugas Mbak. Oke, lagi ngerjain tugas apa nih Mbak Ayu di sela-sela latihannya? Jadi ini lagi ngerjain tugas. Saya lagi lanjut S2 kebetulan di Surabaya. Jadi ya beginilah di sela-sela waktu kosong, jam kosong, menyempatkan untuk membagi waktunya dengan nugas. Ceritain sedikit ya Kak Ayu. Kak Ayu ngambil S2-nya tuh apa, di mana gitu ya, kita nih sambil off court nih. Ya, kalau untuk S2 ini saya ngambil lanjutan dari S1 kemarin. Kemarin kan saya jurusannya kesehatan masyarakat. Terus S2-nya ini saya ambil administrasi kebijakan kesehatan, tapi peminatannya itu manajemen pelayanan kesehatan gitu. Jadi penjurusannya ke manajemen pelayanan kesehatan. Kuliahnya di UNER. Oke. Surabaya ya. Surabaya, jadi anak Surabaya. Iya. Kalau kuliahnya sendiri belajarnya apa sih Kak Ayu? Terus nanti nextnya kalau udah misalnya udah graduate itu kira-kira kerjanya di mana sih? Ya, kalau untuk perkuliahannya sih ini lebih ke memanage kadang rumah sakit. Jadi wawasannya pembelajarannya itu semester 1 ini lebih ke kayak manajemen di rumah sakit bagaimana, kemudian organisasi bagaimana, terus kepemimpinan juga. Ya, jadi pembelajaran kayak gitu sih. Itu kenapa ya ngambil mata kuliah itu gitu? Iya, soalnya saya sih punya nggak target sih, punya mimpi lah ke depannya itu akan melanjutkan kalau kerja gitu di bagian rumah sakit kayak gitu. Jadi ya kalau bisa mimpi terbesar ya punya klinik sendiri itu mimpi terbesar. Amin ya, semoga terwujud ya. Gimana cara ngebagi waktunya nih kuliah S2 sama sekarang TC Timnas? Terus ini sih lumayan sih Mbak. Jadi sebenarnya saya udah mengalami hal ini juga karena semester S1 kemarin itu kan kuliah sambil basket juga gitu. Nah, tapi untuk S2 ini agak sedikit berbeda sih. Soalnya kalau S2 ini itu kan ya termasuk hal baru sih bagi saya karena lumayan kemarin setelah lulus sempat jeda yang lama 2 tahun fokusnya basket terus kan kemarin. Nah, tapi ini setelah memasuki S2 lagi harus belajar lagi, harus membagi waktu ulang lagi antara latihan dan juga kuliah, apalagi latihan dan juga buat tugas itu lumayan awal-awal agak melelahkan sih, agak susah juga sampai mikir kayak duh bisa nggak ya ini kalau basket dan juga kuliah karena S2 ini lumayan padatnya itu kuliahnya itu cuma 2 hari sebenarnya, Jumat dan Sabtu, tapi tugasnya lumayan banyak sih. Terus kayak lebih ke kalau S2 ini kita lebih ke belajar mandiri sih. Jadi selama kuliah itu kita banyaknya presentasi, terus juga teman-temannya juga banyak dokter, terus pengalamannya udah yang kerja gitu. Jadi ketemunya dokter, ada yang kepala puskesmas juga kayak gitu. Jadi wow, lumayan pengalaman baru juga. Jadi ketemunya lebih orang yang emang juga memang bekerja di bidang itu gitu ya langsung. Betul. Jadi awal-awal kayak agak sedikit ini pengalaman kerja juga belum ada gitu kan. Jadi selama perkuliahan itu agak sedikit bingung juga karena setiap dosen-dosen, profesor yang menjelaskan materi mengenai kinerja di rumah sakit, kinerja di puskesmas seperti ini. Jadi kayak dari saya sendiri belum ada gambaran kan. Oh, ternyata kayak gimana ya di rumah sakit. Jadi sering nanya ke teman sih. Ini apaan sih artinya? Ini apaan? Jadi kayak harus belajar dari nol lagi gitu ya. Banyak yang harus dipelajari lagi tuh ya Kayu. Ibaratnya work-life balance ini ya. Work-nya ada, life-nya juga kudu balance ya. Keren banget nih Kak. Ya itu jadi awal-awal kayak ya sempat kayak drop karena kalau sebelum TC ini itu kan karena kaget kali ya, tugasnya deadline-nya harus kumpul 3 hari gitu. Jadi harus ngerjain sampai pagi, pernah begadang sampai jam 12-an atau jam 1 karena harus deadline tugas numpuk banyak gitu kan. Nah pas TC ini itu saya baginya sih karena kita latihan setiap hari, Senin sampai Sabtu, terus Rabu itu latihan sekali kan. Jadi saya manfaatin
ngerjain tugasnya di sore setelah latihan. Terus manfaatin lagi karena Sabtu pagi aja latihannya. Itu setelah itu lanjut lagi nugas gitu. Berarti emang harus pinter-pinter bagi waktu ya buat sekarang ya. Iya kayak gitu. Jadi yang biasanya pergi-pergi nongki sana sini itu Nggak ada ya orang balance ya buat itunya ya. laptop kemana-mana sekarang kayak gitu. Kayu dan laptop ya sekarang ya. Tapi kalau TC-nya sendiri gimana Kayu? So far. Kalau untuk TC sendiri sih untuk saat ini ya lebih ke matengin fisik sih untuk saat ini ya Mbak. Karena dari pelatih sih juga udah nyebut dari awal kalau kita bakalan fokus meningkatkan skill, terus memperbaiki fisik yang ketinggalan juga gitu. Karena kan mungkin beberapa pemain juga yang latihannya nggak seintens mungkin pemain-pemain yang beberapa pemain juga gitu. Jadi fokusnya sih bakalan di fisik sih untuk TC bulan ini gitu. Oke. Main sama saya junior sendiri gimana Kayu? Kalau untuk main sama junior sih kebetulan beberapa pemain ini itu saya udah pernah main bareng mereka juga sih. Jadi beberapa pemain juga saya tahu gitu cara mainnya mereka gimana. Terus ketika mereka di lapangan, kalau ketika mereka lagi bingung atau apa gitu, untungnya mereka nggak yang diam-diam jaim gitu sih. Jadi mereka juga mau berbaur sama kita. Dan beberapa pemain ini juga udah ikut tes sama kita juga. SEA Games sebelumnya juga gitu. Jadi ya akrab dan tahu juga sama mereka, dekat juga. Menurut Kayu sendiri nih dengan sekarang ya memang belum terpilih ya, tapi dengan apa yang dipunyai sama basket putri sekarang, materi-materi pemainnya akan bisa melangkah lebih jauh nggak? Kalau untuk materi saat ini ya masih bisa sih. Apalagi dari pelatih juga kayak ya bersyukurnya sih saya dengan adanya tes lebih awal ini, jadi melihat dari materi-materi pelatih yang diberikan kepada pemain itu lumayan bisa develop skill-skill para pemain, apalagi didatangkan dengan pelatih baru lagi Coach Alva ini yang kita latihan dari nol, yang bagaimana cara kita stand untuk syuting, bagaimana cara kita untuk syuting yang baik dan benar itu dilatih juga. Jadi bersyukurnya sih kita kayak diperhatikan sekecil mungkin, hal-hal kecil juga diperhatikan. Jadi itu bisa dapat pengetahuan yang baru buat kita juga, dapat skill baru buat kita juga gitu. Oke, terima kasih Kayu buat waktunya ya. Selamat melanjutkan tugas lagi ya.